Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di channel Pejuang PPPK. Kali ini kita akan membahas manajerial bagian integritas. Mari kita langsung ke soal yang pertama. 1. Sebagai seorang ketua kelompok, Teddy bertugas mengawasi anggota kelompoknya dalam melaksanakan apel pagi. Tetapi, Teddy mendapati teman dekatnya yang juga anggota kelompoknya berkata tidak mengikuti apel karena bangun terlambat. Yang dilakukan Teddy adalah A. Mengizinkannya karena teman dekatnya. B. Mencatat namanya dan melaporkan ke atasan. C. Menegur dan menasihati agar tidak mengulanginya lagi, meskipun itu adalah teman dekatnya. D. Pura-pura tidak tahu. Nah, apa yang akan kita lakukan jika kita ada di posisi Teddy? Di sini poinnya adalah Teddy ini bertugas mengawasi anggota kelompoknya. Nah, pada saat mengawasi, Teddy mendapati teman dekatnya tidak ikut apel, berarti dia melanggar aturan. Maka kita harus apa? Iya, betul. C jawabannya. Menegur dan menasihati agar tidak mengulanginya lagi, meskipun itu adalah teman dekatnya. Kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Jadi C ini poinnya 4. Kemudian B poinnya 3, A 2, terakhir D 1. Ini sesuai dengan integritas level 3. Seperti ini pembahasannya. Hal ini merupakan indikator perilaku berintegritas level 3, yaitu memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi. Oke, cukup jelas ya teman-teman? Kita ke soal berikutnya. Pada saat Tukul melakukan ikrar janji karena suatu kesalahan, yang Tukul rasakan adalah A. Tidak terpikirkan jika telah melakukan kesalahan. B. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. C. Merasa malu pada diri sendiri. D. Merasa takut dipersalahkan orang. Nah, Tukul ini melakukan ikrar janji karena dia melakukan suatu maksudnya dia nggak sengaja bikin janji. Yang Tukul rasakan adalah apa ini? Iya, betul. Jawabannya adalah B. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. B ini poinnya 4. Kemudian C 3. D 2. A1. A1 ini karena tidak terpikirkan jika telah melakukan kesalahan. Padahal dia telah melakukan kesalahan. Kesalahan apa itu? Yaitu melanggar integritas level 1. Apa itu yang dilanggar? Nah, berintegritas level 1 yaitu tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Nah, di sini dia ikrar janji karena suatu kesalahan. Jadi dia nggak sengaja ngomongin janji gitu, padahal tidak ada di aturan organisasi. Maka dia seharusnya merasa bersalah. Seperti itu teman-teman. Mudah ya, kita ke soal berikutnya. Rekan Fadil meminta Fadil untuk memalsukan tanda tangan presensi. Sikap Fadil A. Menolaknya dan membiarkan presensi kosong. B. Mengingatkan teman dan terus terang tidak mau melakukan kecurangan. C. Melaporkan pada atasan agar menegurnya. D. Meminta rekan lain untuk memalsukan tanda tangannya. Nah, ini sering terjadi ya, kita diminta untuk memalsukan tanda tangan presensi, biasanya sama teman-teman dekat, atau teman yang merasa dekat, atau orang yang merasa teman. Ya, seperti itu. Jadi, idealnya, kalau presensi itu harus tanda tangan sendiri ya.
kita nggak boleh memasukkan tanda tangan presensi. Tanda tangan apapun deh, entah itu kontrak, presensi, apapun, kita nggak boleh memalsukan tanda tangan orang lain. Jadi, jawabannya adalah, iya betul, B. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. Ini poinnya 4. Nah, kita ingatkan teman Fadil ini, itu salah, tidak seharusnya kita melakukannya. Seperti itu. Harusnya temannya tetap datang presensi sesuai dengan aturan, mengikuti kegiatan sesuai dengan arahan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Nah, kemudian poin 3 di mana? Di A. A ini poinnya 3, menolaknya dan membiarkan presensi kosong. Terus, poin 2 di mana? C, melaporkan pada atasan agar menegurnya. Kalau kita nggak mampu menegur sendiri, kita bisa lapor atasan. Terakhir, poinnya 1 di D, meminta rekan lain untuk memasukkan tanda tangannya. Ini berarti kita membantu kecurangan teman. Seperti itu, nggak baik ya. Ini berarti kalau bisa kita lakukan nih, kita palsuin tanda tangannya, kita melanggar integritas level 2. Seperti ini keterangannya. Nah, hal ini merupakan indikator perilaku berintegritas level 2, yaitu mampu mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi, serta bisa mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. Seperti itu ya teman-teman. Kita ke soal berikutnya. Suatu hari, Nurul tidak sengaja merusak salah satu fasilitas perusahaan yang sebenarnya itu bukan kesalahan Nurul sepenuhnya. Secara kebetulan, atasan Nurul mengetahuinya secara langsung menyaksikan hal tersebut. Maka sikap Nurul adalah A. Berbicara kepada atasan menjelaskan bahwa itu sudah rapuh dan rusak. B. Berbicara kepada atasan kemudian meminta maaf dan menjelaskan. C. Berbicara kepada atasan, meminta maaf, menjelaskan, dan menggantinya dengan yang baru. D. Berbicara dengan kata-kata sopan agar atasan memahami. Ini kurang N ya teman-teman. Atasan. Oke, jawabannya apa nih teman-teman? Gimana kalau kita ada di posisi Nurul? Kita nggak sengaja ngerusak fasilitas. Nah, sebenarnya tuh bukan kesalahan Nurul sepenuhnya. Kita harus gimana? Iya, C. Kita tetap berbicara kepada atasan baik-baik, meminta maaf dan menjelaskan, kemudian menggantinya dengan yang baru. Nah, sengaja atau tidak, faktanya adalah kita merusak salah satu fasilitas perusahaan. Nah, wujud tanggung jawab kita adalah dengan menggantinya yang baru. Wujud secara material. Nah, perwujudan secara moral adalah dengan meminta maaf. Seperti itu. Oh iya, kemudian poin 3 di mana? Poin 3 di B. Berbicara kepada atasan, kemudian meminta maaf dan menjelaskan. Ini poinnya lebih sedikit karena tidak mengganti dengan yang baru. Kemudian D, A. D poinnya 2. Berbicara dengan kata-kata sopan agar atasan memahami. Nah, kemudian A ini poinnya 1. Kenapa? Karena ini hanya menjelaskan bahwa itu sudah rapuh dan rusak. Tidak ada meminta maaf. Seperti itu. Ini merupakan pelanggaran integritas level 1. Nah, itu mampu bertingkah laku sesuai dengan perkataan dan berkata sesuai dengan fakta. Seperti itu. Oke, next ya. Nomor 5. Dalam suatu rapat pimpinan, ada sejawat yang tidak sependapat dengan usulan Anda. Maka Anda akan A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. B. Bersikeras agar usulan saya yang diterima. C. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. D. Tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah.
Nah, menurut teman-teman gimana nih? Iya, betul. Poin 4 ada di opsi A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. Di sini poinnya 4. Kemudian poin 3 ada di mana? Poin 3 ada di D. Tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Karena kita adalah warga negara Indonesia yang dijamin kebebasan untuk berpendapatnya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, poin 2 ada di C. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. Nah, ini tidak sesuai ya, makanya poinnya 2, poinnya kecil. Kita lihat pendapat itu berdasarkan kualitas pendapatnya, bukan berdasarkan siapa orang yang mengemukakan pendapat itu. Nah, terakhir poin 1 ada di B. Bersikeras agar usulan saya yang diterima. Ini nggak baik ya, berarti kita tidak demokratis. Kalau kita ngotot, itu berarti kita melanggar integritas level 4. Apa sih integritas level 4 itu? Seperti ini penjelasannya. Hal ini merupakan indikator perilaku berintegritas level 4, yaitu dapat menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Jadi di sini termasuk menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Jadi di sini mentang-mentang ada yang tidak sependapat terus kita marah, itu nggak boleh ya. Harus tetap dipertimbangkan dengan baik karena semua orang berhak berpendapat. Seperti itu. Kita lihat kualitas pendapatnya. Oke, that's all. Sudah dibahas semuanya. Gimana nih teman-teman? Suka nggak sama pembahasan kali ini? Komen di bawah ya. Oh iya, teman-teman pengen kita bahas apa lagi nih besok di video berikutnya? Komen juga di bawah ya. Kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Subscribe juga jangan lupa. Terus supaya bisa dinikmati sama lebih banyak orang lagi, jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Thank you, terima kasih. Salam, learn, do, teach. Bye-bye.